Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Yes, Lord. Hey. I'm not ashamed to Clap my clap hands. my hands before you. I owe it all to you. Come on, clap your hands. I'm not ashamed to clap my hands before you. I owe it all to you. Katakan, shout and praise. I'm not ashamed to shout my praise before you. I owe it all to you. I'm not ashamed to shout my praise before you. I owe it all to you. Jump and dance. Come on. I'm not ashamed to jump and dance before you. I owe it all to you. Jump and dance. Come on. I'm not ashamed to jump and dance before you. I owe it all to you. You are great, worthy of all the honor and the praise, glorified, magnified forevermore. For you are great, worthy of all the honor and the praise, glorified, magnified forevermore. Glorified, magnified forevermore. Glorified, magnified forevermore. Yeah. Thank you, Jesus. Come on. Kita percaya kalau Tuhan Yesus sanggup untuk mengubah hidup kita. Amin. Amin. Sama-sama kita katakan yes, Lord. Yesus, Kau yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yang lain seperti Kau, Tuhan. Yesus, Kau yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yang lain seperti Kau, Tuhan. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Kami percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup kami. Yesus, Kau yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yang lain seperti Kau, Tuhan. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Yes, Lord. Sama-sama kita kan, bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Bukan karena kuatku,
hanya karena kasih-Mu, bukan karena kuatku. Hanya karena kasih-Mu, bukan karena kuatku. Hanya karena kasih-Mu, bukan karena kuatku. Hanya karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu sempurna bagiku. Salib-Mu bebaskanku dari setiap belenggu. Kami dibebaskan dari setiap belenggu Tuhan. Jika Tuhan suci Tuhan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Salib-Mu bebaskanku dari setiap belenggu. Darah-Mu sucikanku, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, oh, oh. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Yes Lord, thank you Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau Tuhan yang kami percaya. Engkau alasan satu-satunya kami ada di tempat ini Tuhan. Kami ada untuk mengikuti Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Bapa. Worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you.
percaya dengan penuh kepada Tuhan. Yes Lord, To you, you're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Yes Lord, kami percaya kepadamu Bapa, bahwa Engkau yang pegang kehidupan kami Bapa. Engkaulah alasan kami hidup sampai saat ini Tuhan. Sing with all I am. You're the reason that I live, the reason that I see. You are the reason that I live, the reason that I see. You are the reason I live, the reason that I sing with all I am. Oh, with all I am, I will praise you, Lord God. I will worship you. I will worship you. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kau mengasihi kami. Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Kami percaya padamu Bapa. Yesus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Kaulah yang bertahta. Kau yang bertahta Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan, kami mau katakan kepadamu, sepanjang kehidupan kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami akan tinggikan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Bapa. You are good God. Thank you Jesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita puji kebesaran Tuhan pagi hari ini. Yes Lord, Engkau ajaib Tuhan. Yes, Engkau ajaib Bapa. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran
tangan dengan penuh keyakinan. Katakan dengan penuh iman. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang besar di tempat ini Bapa. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Yesus Tuhan. Oh, how great Thou art. How great Thou art. Thou art. Yes Lord. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Engkau yang besar Tuhan. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Great Thou art. How great Thou art. One more time. Besarkan nama Tuhan. Katakan. How great Thou art. How great Thou art. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Benar Bapa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menyelamat kami Yesus. Sepanjang hidup kami hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami agungkan. Engkaulah alasan untuk kami untuk hidup sampai saat ini Bapa, karena kebaikan Engkau selalu menyertai dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Panjang hidup kami hanya Engkau yang kami muliakan. Bapa, biarlah puji-pujian dan penyembahan kami ini menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah apa yang kami naikkan pujian pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu bisa saling bersalaman, tos salam kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik, selamat pagi dan Tuhan Yesus baik. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Jody. Saya menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Selamat beribadah tempat ini. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan gereja ini digembalakan oleh Pastor Aswan Gautama. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita dan persembahan kita. Dan untuk ayat persembahannya terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop yang sudah tersedia di setiap kursi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menyiapkan cash, Bapak Ibu juga bisa memberi persembahan melakukan transfer atau scan barcode yang ada tertera di layar monitor. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk memberi dengan sukacita. Kita akan berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kalau kami boleh memberi yang terbaik yang kami miliki, ini adalah sebagian yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Kami persembahkan untuk Engkau Yesus. Biarlah apa yang kami berikan ini berguna dan bermanfaat
di kerajaan Engkau Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, biar kami memberi dengan penuh dengan sukacita dan tidak ada paksaan. Biarlah kami memberi dengan hormat dan kemuliaan akan namamu. Berkati kami Bapa, berkati setiap jemaat yang telah memberi dengan penuh sukacita. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, bisnis yang apapun yang dilakukan oleh setiap jemaat di Evangelisis Kelapa Gading ini. Diberkati oleh Engkau Yesus, dan Engkau akan melipat gandakan sehingga 100 kali lipat. Terpujilah namamu, terima kasih Bapa kalau kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyimak satu pengumuman, dan pengumuman ini dalam bentuk video. Dan selamat menyaksikan. Hai guys, kesempatan emas pada tanggal 17 sampai 19 Juli 2024. Ini kesempatan conference youth daripada Every Nation. Kita berkumpul bersama-sama di Surabaya. Ini kesempatan di mana semua anak-anak muda berkumpul dengan atmosfer yang tidak terbatas untuk memperlengkapi setiap anak-anak muda. Hai pelajar, hai anak-anak kampus, mari datang bersama-sama. Para pastor, para leader, utus mereka untuk bersama-sama menerima satu urapan yang spesial. Karena di sini kami melihat bahwa ada pemimpin-pemimpin masa depan yang akan berkumpul bersama-sama di sana. Saya melihat ada gubernur di sana, ada calon bupati di sana, ada calon anggota DPR di sana, pemimpin-pemimpin masa depan buat bangsa ini. Kesempatan besar untuk diperlengkapi. Jangan lewatkan. Karena itu saya sekali lagi undang seluruh anak-anak muda di Every Nation Indonesia, baik dari kampus, dari pelajar, bersama-sama kita dalam konferensi yang luar biasa akan mempengaruhi seluruh kehidupan Anda. Bahkan Anda akan menemukan spesifik panggilan khusus dalam hidup Anda. Entah Anda akan jadi apa ke depan. Sewaktu kita berkumpul bersama-sama, urapan yang tidak terbatas, dan Tuhan akan mendatangi setiap Anda di sana. Jangan lewatkan. Segera daftar. Ya, Bapak Ibu yang punya youth, ada anak-anak youth atau yang tetangga-tetangga, saudara-saudara kerabat bisa diundang juga untuk acara ini. Ada yang sudah daftar dan yang belum daftar, ayo segera daftar karena promonya masih ada nih, Kak. Oh, sudah nggak ada promo. Aduh, promonya sudah ditutup, tapi ya nggak apa-apa lah, kalau mau ikut masih ada kesempatan. Jadi segera daftar untuk yang bisa mengikuti ini. Nah, terima kasih, dan untuk pengumumannya sudah selesai. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Aswan Gautama. Dipersilakan Pastor. Baik. Apa kabar saudara? Coba bilang ke kiri kanan, kamu keren sekali hari ini. Kerennya pakai ekspresi, kamu keren banget hari ini gitu. Pakai ekspresi. Iya. Oke. Kita masih ada di minggu seri worship, ya, penyembahan, menyembah, sikap hati menyembah Tuhan. Saudara siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Kita akan mengupas di minggu kedua ini, ya. Sebelum masuk ke pembacaan ayat. Jadi ini bukan konon, ini kisah nyata, ya. Beberapa ribu tahun yang lalu ada seorang penggembara. Dia diberikan warisan yang begitu besar dan luar biasa, sangat besar, di suatu lokasi, suatu wilayah yang sangat berpotensi, ya, tambang emas dan semua hasil alam yang begitu indah. Dia tinggal masuk aja, ya, untuk menerima warisan yang begitu besar dan berpotensi, akan memperkaya dia lebih dari 7 turunan, gak akan habis, ya, warisannya ini. Tapi seorang ini, dia menolak menerima warisan ini, ya, dia menolak menerimanya. Dan nama orang ini adalah Musa, ya. Mari kita lihat di Keluaran 33, ya, ini kisah nyata, ya, Om Musa, ya, atau kita panggilnya Opa, ya, Opa Musa, ya. Ayat yang pertama, let's loncat, ya. Baiknya kita baca sama-sama, ya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita membaca sama-sama ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Saya sudah sediakan di depan layar saudara. Kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir,
ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Mari kita berdoa. Kami serahkan waktu ini, hati pikiran kami terfokus kepada pribadi-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, tertuju kepada firman-Mu. Kami datang pagi ini, kami mau menjadi murid Kristus yang setia, mendengar firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Musa ya ada di dalam satu percakapan dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah. Ya, kalau ada kata-kata lah ini perintah ya, dari Tuhan sendiri. Pergilah, kemudian berjalanlah dari sini. Ya, ini di ayat keempat. Ya, ayat pertama. Pergilah, berjalanlah dari sini. Ya, engkau dan bangsa itu, yaitu siapa ini? Bangsa Israel. Ya, untuk pergi ke negeri, ke tempat yang telah aku janjikan kepada nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini suatu warisan yang tinggal Musa ambil aja. Ya, bahkan sampai berapa keturunan pun nggak akan habis warisannya. Begitu kaya warisan ini. Ya, ada janji, ada penyediaan, ada perintah, dan digenapi oleh Tuhan janji ini. Ya, dan bukan hanya itu. Lalu apa ayat kedua? Tuhan katakan, aku akan mengutus seorang malaikat. Ya, dikatakan seorang malaikat. Ya, berarti ini malaikat dari surga datang ke bumi mengambil rupa manusia. Ya, menjadi jenderal perang yang gagah perkasa pada masa itu. Kenapa? Tugasnya malaikat ini adalah memukul kalah berperang, menghancurkan orang-orang Kanaan. Ya, yaitu orang-orang yang tinggal di negeri itu yang dijanjikan itu. Dan ada orang Amori, dan ada orang Het, dan ada orang Feris, ada orang Hewi, ada orang Yebus. Ini suku-suku yang mendiami wilayah-wilayah itu. Bayangkan ada berapa wilayah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 kerajaan ya ditaklukkan oleh seorang malaikat ini yang akan menghalau mereka. Jadi Musa dan Israel tinggal jalan aja, tinggal masuk aja dia. Nanti yang membereskan semua itu adalah seorang malaikat tadi. Ya. Nah, kemudian ada apa di sana? Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, ini beneran. Jadi begitu kaya dan tersedia. Ya, dairy product di sana ada segala turunannya susu, keju, butter, mentega, semua segala produk turunannya ada di sana lengkap. Ya, madu yang terbaik ternyata mungkin kalau di Indonesia madu yang terbaik dari Sumba mungkin ya. Ya, iya kan? Nah, ini madu yang terbaik di wilayah Timur Tengah ada di negeri itu, di tempat itu yang akan diwariskan kepada Musa dan bangsa Israel. Ya, mereka bisa bikin pabrik madu dan turunan madunya. Ya, dan segala produk kesehatan ini udah pasti kaya raya. Ini bisnis yang indah yang pasti akan sejahtera dia dan seluruh keturunannya. Dan kemudian di ayat ketiga, dikatakan sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu yang kurang ternyata. Ya, bayangkan semua janji sudah Tuhan sediakan, persediaannya sudah Tuhan berikan, proteksi perlindungan sudah Tuhan sediakan juga,
Semua kelimpahan pun sudah Tuhan sediakan, tapi ada satu yang kurang yang ternyata Tuhan tidak berikan, yaitu apa? Tuhan katakan, aku tidak berjalan bersama denganmu. Aku utus seorang malaikat berjalan bersama denganmu. Nah, kenapa seperti ini? Nah, saya kasih background dari ayat ini ya. Backgroundnya adalah di Keluaran pasal 32. Ya, ada kejadian apa di situ? Kalau saudara buka Alkitab, judulnya Anak Lembu Emas. Ya. Jadi saya ceritakan sedikit background dari firman yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel ini. Waktu sebelum firman ini, waktu itu Musa sedang naik ya menghadap Tuhan, ya kemudian berjumpa dengan Tuhan di sana dan mendapatkan perintah dari Tuhan, dan Musa kelihatannya agak lama di sana. Sehingga bukan agak lama banget dia nggak turun-turun. Sehingga bangsa Israel resah, itu ya di Keluaran 32 ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Bangsa Israel ini resah lalu mengatakan kepada Harun, Musa itu mengundur-mundur. Musa ini lelet sekali, lama sekali dia. Kita udah nggak sabar ini. Ya, terus gimana? Siapa yang akan kita sembah? Kata bangsa Israel. Lalu Harun begitu gusar karena ketidaksabaran bangsa Israel di sini, maka Harun katakan, semua tanggalkan semua perhiasan dan anting-anting emas dan semua perhiasan emas, bawa ke sini. Lalu dilebur oleh Harun. Lalu dibikin apa dari hasil peleburan emas itu? Dibangunlah anak lembu. Dibangunlah patung anak lembu. Dan kemudian dipahat menjadi persis seperti anak lembu. Kemudian apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka menyembah patung itu. Mereka membangun mezbah, suatu mimbar untuk penyembahan. Lalu mereka menyembah patung itu. Dan inilah yang mendukakan hati Tuhan. Amin saudara. Dan singkat cerita, jadi kalau saudara tahu cerita ini, kemudian Tuhan berbicara kepada Musa waktu Musa menerima 2 loh batu itu. Dan Tuhan katakan, umatku telah berdosa dan berkhianat kepadaku. Kemudian Musa turun, yang mendengar dan melihat bangsa Israel sedang menyembah anak lembu. Musa begitu marah dan dibanting itu tablet ya bukan tablet begini ya, ini tablet ya, dalam bahasa Inggrisnya tablet, yaitu apa? Itu tablet itu batu yang Tuhan sendiri yang tulis. Apa isinya di dalam situ? Hukum Taurat ya, 10 perintah Allah. Dipecahkan oleh Musa karena begitu gusarnya Musa, begitu marahnya Musa. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk beneran, ya nggak sabar menunggu Tuhan, ya dan cari jalan sendiri, dan maka beralih kepada bangsa lain. Dan inilah yang membuat Tuhan murka, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat Tuhan murka. Kemudian Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Ingat ya, jadi latar belakangnya begitu tadi ya. Tuhan marah dan murka kepada Israel yang tidak setia ini, yang menyembah anak lembu emas ini. Baru ditinggal sebentar sudah berpaling kepada Allah yang lain, ya. Sehingga Tuhan berfirman begini kepada Musa. Oke, kata Tuhan, pergilah. Tuhan katakan, kemudian berjalanlah, masuk ke negeri itu, engkau dan bangsamu itu. Kemudian Tuhan katakan, aku akan mengirim seorang malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Tuhan begitu baik? Betapa baiknya Tuhan ya. Betapa baiknya Tuhan. Artinya begini, apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tidak akan Tuhan batalkan apapun kondisinya. Tidak ada berdasarkan kondisi apapun, itu irresistible, irrevocable, nggak bisa dibatalkan. Ya, harus terjadi. Betapa bejatnya bangsa Israel, pasti terjadi itu. Mereka harus masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan katakan betul, masuklah. Terjadilah. Aku akan mengirim seorang malaikat untuk berperang bersamamu. Dan engkau akan menikmati ya susu dan madu dan kekayaan tambang hasil alamnya semua, emas, perak dan tembaga dan semua ada di situ. Masuklah ke situ. Nikmatilah itu. Tapi Tuhan katakan, aku nggak ada di situ. Bapak Ibu Saudara, jika mari kita renungkan sejenak ini. Coba kita bayangkan,
Jika kita ada di posisi itu, saudara menerima janji Tuhan, lalu pintu kelihatannya udah kebuka nih ya. Saudara yang sekolah, mau daftar di universitas negeri, ya, atau dimanapun juga. Atau saudara ibu rumah tangga yang berharap ya suaminya dipromosi. Atau saudara para pengusaha yang menantikan satu deal bisnis ini. Atau saudara, apalagi di sini profesinya, pedagang ya, yang mengharapkan suatu transaksi besar ya. Atau saudara ya insurance agent ya di sini ya. Ada nggak ya? Kayaknya ada sih ya. Ya. Terus mengharapkan satu diamond position gitu ya, satu trip ya ke bulan misalnya, ada nggak trip ke bulan misalnya. Pokoknya prestasi yang begitu luar biasa. Terus kelihatannya ini ya, kelihatannya pintunya udah kebuka. Wah ini mantap nih, ini udah pasti nih. Pintunya kebuka lagi, pintunya kebuka lagi, pintunya kebuka lagi semua. Ya, ini yang terjadi terhadap bangsa Israel. Pintunya kebuka semua. Perhatikan, pintunya kebuka semua. Sampai ke tanah perjanjian, semuanya ada. Tuhan kasih, ya silahkan masuk. Tapi aku nggak ada di situ, kata Tuhan. Bisa ya Tuhan bikin begitu? Bisa Tuhan bikin gitu. Bisa Tuhan bikin. Terjadi saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa respon bangsa Israel? Itu yang kita mau tahu. Nah, kita dulu nih sekarang, bagaimana respon kita kalau dalam keadaan gitu? Kalau kita tabrak, masuk, gitu. Ya kan? Oke, gas gitu, ya gaspol, masuk, ya pintunya udah kebuka, kurang apa lagi? Ya sudah ada kirim malaikat, coba bayangin malaikat men, yang di depan kita, kurang apa lagi? Ya semua pintu udah kebuka, ya. Tapi perhatikan ya, perhatikan. Makanya kita perlu perhatikan lebih detail, Bapak Ibu Saudara. Jangan keburu bling-bling dulu matanya, udah kebuka nih semuanya, udah kebuka. Tapi ternyata ada satu kalimat yang ini masih nyangkut satu ini. Yang mana tadi saudara yang nyangkut satu ini kalimatnya? Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Sebelum respon bangsa Israel, saya mau tahu respon saudara dulu ya. Seandainya suami istri ini ya. Suami istri, ya. Kemudian istri mau jalan-jalan ya. Atau katakanlah, ya dapat satu jackpot lah ya. Dapat satu jackpot ya. Dapat hadiah besar, jalan-jalan trip ke Eropa, ya 3 minggu, ya. Lalu selain dapat trip ke Eropa 3 minggu, ya kemudian suaminya katakan, nanti sampai di sana kamu dapat rumah, ya mansion besar 1000 meter persegi misalnya, ya ada kolam renang di dalamnya, ya dapat uang saku lagi, ya dan lain sebagainya. Lalu suaminya bilang, tapi aku akan kirim supirku bersama-sama dengan kamu gitu ya, nemenin kamu. Kamu pergi sendiri, aku nggak ikut sama-sama kamu. Ya, coba saya mau tahu istri-istri, bagaimana respon saudara? Gaspol? Yang belum punya suami bilang gaspol gitu. Saya mau tahu nih respon ibu-ibu, coba gimana? Pergi sendiri, ya nggak sama suami, gitu. Nah nanti disimpan di rumah. Hati-hati, salah jawab suaminya marah nanti. Hati-hati jawabannya nih, saudara-saudara. Repot ini urusannya nih. Atau pertanyaannya salah saya gitu ya. Kira-kira kita dapat gambaran seperti itu. Kamu pergi sendiri, aku nggak ada di situ. Silakan kamu nikmati kekayaan itu, tapi aku nggak ada di situ. Kata Tuhan, kira-kira kata Tuhan seperti itu. Nah saudara, ini terkait dengan pilihan hidup kita. Mari kita lihat apa keputusan Musa. Ya, kita lihat di ayat ke-15. Saudara bawa Alkitab. Nah, ini ayat 15, keputusan Musa. Saya baca dari sini aja ya. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami,
sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Apa pilihan Musa? Ketika Musa dihadapkan kepada pilihan ini, apa yang Musa pilih? Musa katakan begini pilihannya, jika engkau sendiri, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta dengan kami. Dalam bahasa Inggris, if your presence will not go with me, kalau hadiratmu, kalau engkau tidak pergi bersama-sama dengan kami, aku tidak akan pergi. Itu jawaban Musa kepada Tuhan. Dan memang itu juga hatinya bangsa Israel. Kalau kita lihat di ayat keempat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, jadi mereka melihat belum beres ini. Ada ancaman, ada disaster, ada bencana besar. Kenapa? Bahkan bangsa Israel mengatakan ancaman yang mengerikan ini. Maka berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Mereka takut sekali. Padahal ini kalimat yang sangat pendek buat mereka. Aku tidak akan berjalan bersama denganku. Mendengar itu, bangsa Israel dan Musa memilih. Mereka takut dan gentar dan mereka mengatakan ini bahaya, ini ancaman buat kita. Kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, bahaya yang terjadi. Bencana buat kita dan keturunan kita. Karena bagi Tuhan, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya ini musuh buat Tuhan. Sehingga bangsa Israel takut sekali kalau dia dimusuhi oleh Allah, oleh Tuhan. Dan itulah yang Tuhan akhirnya dengan keputusan seluruh bangsa Israel, mereka pilih lebih baik stay di sini daripada pergi mendapatkan semua itu, tapi Tuhan gak ada di situ. Sehingga Musa mewakili bangsa ini datang kepada Tuhan menghadap. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan janjikan itu. Tapi kalau engkau tidak berjalan bersama denganku, kami semua tidak akan mau, tidak akan pergi. Kita akan tetap di sini bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Musa memilih penyertaan Tuhan. Ya, Musa memilih bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama yang saya mau garis bawahi, ini yang bisa kita belajar ya dari ayat pagi ini. Musa memilih kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Dan demikianlah saudara, ini pesan firman Tuhan pagi ini. Mari kita memilih. Yang penting adalah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang penting bagi kita prioritas utama adalah Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kalaupun yang para jomblo-jomblo ya, pilihannya udah keren banget. Udah good looking. Udah good rekening. Ya, udah good apalagi semuanya penampilannya, tapi kita harus katakan gini, kalau bukan Tuhan aku tidak akan pilih dia Tuhan gitu. Amin. Tapi kalau iya itu Tuhan, gaspol Tuhan, aku sikat langsung gitu kan. Yang penting ada Tuhan atau enggak di situ. Amin saudara. Jadi jangan asal tabrak, bilang ke kiri kanan, jangan asal tabrak ya. Hati-hati, bilang ke kiri kanan lagi, hati-hati ya. Hati-hati ya. Jadi yang pertama, kehadiran Tuhan itu begitu penting dalam hidup kita. Yang kedua, perkenanan Tuhan. Israel tahu di saat momen itu Tuhan tidak berkenan kepada Israel. Kenapa? Karena penyembahan kepada berhala tadi. Karena penyembahan kepada lembu emas tadi, Tuhan tidak berkenan. Jadi harusnya bagaimana? Mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka. Percuma dengan kekayaan begitu luar biasa, dengan penyediaan begitu luar biasa, dengan semua disediakan, tapi Tuhan gak berkenan. Israel pun tidak mau, Musa gak mau. Kalau Tuhan gak berkenan, jangan. Amin, bilang ke kiri kanan, kalau Tuhan tidak berkenan, jangan. Ya, jangan ditabrak. Ya, itu pilihan Musa. Kita perlu cari perkenanan Tuhan. Ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara.
di kejadian ini Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Israel. Karena kalau Tuhan ada hadir bersama dengan mereka, Tuhan akan hanguskan semua bangsa Israel. Itu yang Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa, jangan kau hapus bangsa Israel ini. Tuhan berdoa di ayat berikutnya. Musa berdoa di ayat berikutnya. Ya, untuk Tuhan berkenan, Musa harus sujud berdoa kepada Tuhan. Dan Musa katakan kepada Tuhan, Tuhan ingatlah. Sampai Musa ini harus ingatkan Tuhan. Itu cara Tuhan cara Musa melunakkan hati Tuhan. Tuhan ingatlah, Israel ini umatmu yang kau bawa keluar dari Mesir. Umatmu yang bangsamu yang engkau yang bentuk sendiri. Tuhan, kalau engkau mau binasakan Israel, kata Musa, Tuhan binasakan aku dulu, kata Musa. Biar aku habis dulu nyawaku, kata Musa. Jangan binasakan bangsamu ini. Musa tahu prioritas yang terbaik. Dia bertobat dulu di hadapan Tuhan atas kelakuan bangsa Israel yang sebelumnya. Musa yang bertobat di hadapan Tuhan. Pilihan Musa mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bagaimana dengan pilihan kita? Saudara, ketika kita dihadapkan dalam keadaan berkelimpahan, seperti bangsa Israel ini ya, janjinya terbuka semua. Perhatikan ini, belum tentu ada Tuhan di situ. Demikian sebaliknya, dalam keadaan kesusahan, belum tentu juga Tuhan gak ada di situ. Ya, Mazmur 77, Daud di dalam kesusahan dalam hidupnya. Dia berseru, dia dalam penderitaan dalam hidupnya. Dalam kekurangan, kemiskinan dan ancaman bahaya. Daud berseru, Tuhan di dalam kesusahanku, aku tahu engkau ada beserta denganku, kata Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan, kita dalam kehidupan kita, perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itu tidak semata-mata ditentukan dari kelimpahan atau kekurangan. Amin saudara. Boleh nggak kaya? Boleh. Boleh nggak kelimpahan? Boleh. Asalkan Tuhan ada di situ. Pasti ada nggak Tuhan? Tuhan bisa ada di situ. Tapi bagaimana dengan orang yang kesusahan, yang sulit hidupnya? Apakah Tuhan gak ada di situ? Belum tentu. Tuhan juga bisa ada di situ. Tuhan sedang mengizinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam keadaan susah, Tuhan ada di situ dan Tuhan akan berikan waktu yang pas buat kita. Seperti bangsa Israel ini waktu ditinggal Musa. Mereka gak sabar. Mereka cari jalan pintas. Ayo kita bikin aja lembu. Buat apa mereka bikin anak lembu itu? Tahu nggak buat apa mereka bikin? Mereka sembah itu supaya mereka dapat berkat. Supaya mereka sejahtera. Musa udah nggak bisa diharapin untuk berdoa, untuk minta berkat, minta kekayaan, minta kesehatan. Musa ini udah nggak bisa diharapin. Dia lama sekali nggak nongol-nongol. Kita bikin Allah yang lain. Supaya kita bisa bikin doa, supaya mereka bisa minta berkat dari situ. Tujuannya. Israel dengan mudah berpaling ke Allah yang lain. Ketika jawabannya lewat Musa nggak dijawab-jawab, dia berpaling kepada yang lain. Yang menurut mereka kira-kira ini nih, kalau kelihatan dengan mata ini bisa terjawab cepat nih. Yuk kita doain. Menyembah anak lembu emas itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi saudara semua. Amin. Ketika kita di dalam segala keadaan, Tuhan gak akan tinggalkan saudara. Tapi masalahnya saudara, kita yang suka ninggalin Tuhan. Kita yang suka ninggalin Tuhan seperti bangsa Israel ini. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berjalan, pergi tanpa hadirat Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Selalu bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus, itu adalah hubungan. Itu lahir dari hubungan. Penyembahan adalah hubungan kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana untuk pastikan bersama-sama dengan Tuhan, hidup selalu menyembah Tuhan, baca firman, berdoa, dan dengar firman Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan mengubah hidup kita. Amin saudara. Akan mengubah saya pribadi. Dan ketika saya berubah, itu juga akan merubah orang lain. Amin.
Saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi agen perubahan untuk orang lain. Amin saudara. Amin. Jadi hidup di dalam menyembah kepada Tuhan. Jadi saya beri judul, kenapa saya beri judul ini? Jika bukan engkau sendiri yang beserta dengan kami. Ketika Tuhan tidak ada beserta dengan kita, jangan ditabrak, jangan diteruskan berjalan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Pastikan kita hidup, Tuhan beserta dengan kita. Amin saudara. Nah ini ada dari ayat ini, ya seorang worship leader ya mengarang lagu ya namanya Don Moon. Saudara tahu Don Moon? Ya, dia menulis lagu ini begitu indah. Saya sangat suka sekali lagu ini. Dan lagu ini diambil dari ayat 15 ini. Ya, if your presence doesn't go with us. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan pada siang hari ini. Mari coba kita lihat perjalanan hidup kita. Kita pakai waktu ini untuk merefleksi pribadi kita. Biarlah pertanyaan ini
kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah Tuhan ada di dalam jalan saya yang saya lakukan sekarang ini? Apakah keputusan yang saya ambil ini, semua langkah yang saya ambil ini, apakah Tuhan berkenan? Apakah saya melibatkan Tuhan? Apakah Tuhan ada berjalan bersama-sama saya di situ? Mari kita ambil keputusan pada pagi hari ini. Saudara, siang hari ini, di waktu yang indah kita beribadah pada pagi hari ini, mari kita pakai untuk kita merenungkan, ambil waktu sejenak bersama dengan Tuhan pada pagi ini. Untuk cek diri kita sendiri. Tuhan, apakah saya berjalan di dalam jalan Tuhan, atau saya off track, keluar dari jalur? Mari saudara jujur di hadapan Tuhan dan berhati-hatilah di dalam setiap jalan dalam kehidupan kita. Dan mari kita miliki keputusan yang sama seperti Musa. Jika bukan Tuhan sendiri yang ada di jalan itu berjalan bersama kita, kita ambil keputusan yang sama seperti Musa. Saya tidak akan berjalan, Tuhan. Saya tidak akan pergi. Lebih baik tetap di sini. Lebih baik tetap dalam keadaan seperti ini. Jika itu hanya ambisi saya pribadi, Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di situ, lebih baik saya tetap di sini bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang ada di dalam persimpangan jalan. Mereka yang ada di dalam persimpangan jalan. Jalan mana yang mereka harus tempuh? Ke kiri atau ke kanan, atau berputar arah, atau begitu banyak pilihan dalam kehidupan kami. Aku berdoa supaya jemaat-Mu menemukan jalan-Mu, Tuhan, menemukan tuntunan-Mu, menemukan perkenanan-Mu dalam jalan-jalan hidup kami. Tapi sekalipun kami belum melihat itu, Tuhan, lebih baik kami tetap di sini, asal Engkau beserta dengan kami. Aku berdoa, Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu, Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, saat kami memilih Engkau di dalam jalan hidup kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan sudah pasti akan memberkati kami. Saudara, ketika engkau pilih Tuhan berjalan denganmu, sudah pasti Tuhan akan bukakan segalanya, bahkan lebih indah dari tanah perjanjian. Tapi jangan tanah perjanjian itu yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya adalah bersama dengan Tuhan, bersama dengan penyertaan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku berdoa memberkati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Saudara, di dalam tetap pejamkan mata. Saya mau mengajak saudara, bila itu engkau dalam persimpangan jalanmu, engkau sedang di dalam pintu untuk mengambil keputusan, pintu yang mana yang saudara akan buka. Bila itu saudara, dan firman ini untuk saudara, saudara boleh taruh tangan di dadamu. Dan saya mau berdoa bagi saudara. Aku berdoa, Tuhan, untuk mereka yang sedang ada di dalam persimpangan jalan. Aku berdoa supaya mereka tidak salah buka pintu, Tuhan, dan tidak mudah terjebak oleh godaan dunia ini, Tuhan. Tapi biar mereka tetap teguh berpegang kepada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka tidak mudah tergoyah oleh godaan dunia pada saat ini. Tapi mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Aku berdoa Tuhan mereka akan tetap pegang kokoh iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan saat kita pegang iman kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau akan bahkan membukakan pintu yang lebih besar kepada kami Tuhan. Jalan yang terbaik yang telah Engkau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Aku berdoa berkati mereka, setiap jemaat-Mu, untuk mereka mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kehendak Bapa di surga. Aku berdoa biar keputusan itu lahir dari hubungan pribadi kami kepada Tuhan. Dari hubungan pribadi seperti Musa berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Dan berbicara kepada Engkau seperti berbicara kepada teman, kepada sahabat. Demikian aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami berpunya hubungan seperti sahabat dengan Engkau Tuhan. Berbicara muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, aku berkati setiap jemaat-jemaat ini Tuhan. Dan kami semua umat-Mu, agar kami terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan, di dalam jalan Tuhan, dan Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari saudara kita memuji Tuhan sebelum kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Amin. Silakan. Come let us exalt Him, the wonders of His love. Come now and bless His name. Draw near and give Him praise. The heavens declare His majesty. Now we lift our voice and shout it out loud. For You are great, worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. You are great, worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. Come now, come let us exalt Him, the wonders of His love. Come now and bless His name. Draw near and give Him praise. The heavens declare His majesty. Now we lift our voices and shout it out loud. You are great, worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. You are great, worthy of all the honor and the praise. Glorified, magnified, forevermore. Mari kita semua bertepuk tangan, kita puji Tuhan. Yes, Lord. Katakan, I'm not ashamed to lift my hands before You. I owe it all to You. Sekali lagi kita akan lift my hands. I'm not ashamed to lift my hands before You. I owe it all to You. You're my strength. I'm not ashamed to shout my praise before You. I owe it all to You. I'm not ashamed to shout my praise before You. I owe
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang besar, dahsyat, dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami akan berjalan, dan Tuhan akan berjalan bersama dengan kami. Dan kami akan menjadi umat-Mu yang setia untuk berjalan di dalam perkenanan Engkau Tuhan. Untuk berjalan di dalam setiap jalan-jalan-Mu dan mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami, dan firman itu akan menguatkan dan mengubahkan kehidupan kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, berbahagialah engkau yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia, dan pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini dengan iman katakan bersama-sama, amin. Amin.